الحمد لله الحمد لله الذي بقدرته تسير الكائنات وبنعمته تتم الصالحات وبرحمته تغفر الذنوب والخطيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطاهرين المجاهدين أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إن الله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين jamaah salat Jum'ah Masjid Baznas rahmana wa rahimakumullahu ta'ala. Mengawali mimbar khutbah yang mulia ini, marilah kita senantiasa mewasiatkan kepada diri kita masing-masing untuk terus berupaya memperkokoh kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan segala ikhtiar kita untuk membangun keharmonian dan perbaikan hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, harmoni kita kepada sesama manusia, hablum minan nas, dan tentunya juga harmoni kita dengan sesama alam, hablum minal bi'ah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang mulia ini, perkenankan Al-Khatib menyampaikan satu tema tentang membangun kesadaran ekologi untuk pelestarian alam dan lingkungan sekitar kita. Hadirin jamaah sekalian, beberapa waktu yang lalu masih segar dalam ingatan kita, kita semua telah menyaksikan dengan hati yang pedih dan pilu terjadinya bencana ekoteologi atau bencana ekologi di kawasan Sumatera dan kemudian berlanjut di beberapa daerah di bumi Nusantara ini. Hujan lebat yang diperkuat oleh siklon tropis memicu banjir bandang dan tanah longsor di berbagai wilayah Sumatera, dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Bahkan sampai saat ini juga masih menghantui di beberapa wilayah di Republik Indonesia ini. Telah banyak sekali ribuan korban meninggal, ratusan warga dinyatakan hilang, ribuan rumah rusak dan bahkan tenggelam, puluhan ribu warga mengungsi, belum lagi kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, dan permukiman yang begitu luas, dan menyebabkan kerugian yang amat sangat besar, baik secara material maupun imaterial. Tentu jamaah sekalian, sebagai insan dan umat beragama, kita patut terus berempati dan bersimpati, mendoakan dan membantu saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana alam itu. Tapi terlebih dari itu, bencana demi bencana yang melanda negeri ini tentunya harus mampu menjadi cermin teologis kita. Jangan-jangan selama ini kita hanya lebih sibuk membicarakan soal-soal ibadah ritual, tetapi melupakan ajaran yang esensi dan penting dalam agama, bahwa menjaga alam adalah bagian dari iman, bahwa merawat bumi adalah bagian dari ibadah.
Saat ini sungguh suasana kedekatan batin kita dengan alam itu tampaknya semakin luntur dan mengendur. Seakan ada dinding tebal antara manusia dengan alamnya. Akibatnya manusia menjadi asing dengan alamnya. Padahal dalam ajaran Islam, alam adalah ayat kauniyah Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang terbentang di alam semesta ini, yang harus dirawat dan disyukuri bersama. Karenanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang hak dan benar. Tidak cukupkah bagi kalian bahwa sungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu itu? Surah Fussilat ayat 53. Hadirin jamaah sekalian, karenanya ketika tanda-tanda kebesaran itu telah diperlakukan dengan tidak benar dan tidak adil, misalnya hutan kita sering digunduli, sungai-sungai dicemari, udara dipenuhi dengan asap, air tercemari polusi, manusia kehilangan sensitivitasnya, tidak lagi bisa mencium perubahan musim, dan bahkan sulit untuk mengenali kapan hujan akan tiba dan kapan pula kemarau akan berakhir, karena alam sudah sulit sekali untuk diprediksi. Sungguhnya pada level ini bukan hanya ekosistem yang hancur, tetapi juga halaman depan dari mushaf besar bernama alam raya telah terrobek oleh ulah dan perbuatan manusia. Kita bukan hanya merusak lingkungan, tetapi bahkan juga telah mengabaikan ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini. Kejadian banjir, longsor dan krisis iklim seolah-olah sinyal bahwa alam marah dan memberontak kepada kita. Bencana alam adalah cara alam bertindak, menyampaikan pesan, mengingatkan bahwa kita telah melanggar perjanjian suci, bahwa kita telah kehilangan cinta dan kesadaran spiritual terhadap alam dan bumi yang kita huni ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah, ayat Al-Quran yang baru saja kita baca ini seolah sedang turun kembali di hari ini, di negara kita ini, di Indonesia yang dikenal sebagai Jamrut Katulistiwa, dan negara dengan kekayaan hayati yang luar biasa. Namun dalam beberapa tahun terakhir, dan menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam situasi yang amat sangat mengkhawatirkan. Menurut catatan sebagaimana dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, bahwa sepanjang tahun 2024 telah terjadi tidak kurang dari 2.181 bencana alam di negeri Indonesia kita ini. Dan sekitar 50% diantaranya adalah banjir dan tanah longsor. Karenanya itu kita saksikan betapa saat ini banjir dan tanah longsor bukan sesuatu kejadian yang langka, tapi seperti telah menjadi tamu rutin yang datang setiap tahun, bahkan setiap musim. Karenanya dari data global juga menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan sekitar 260.000 hektar hutan pada tahun 2024, yang setara dengan jutaan emisi karbon yang dibutuhkan oleh umat yang hidup ini. Di sisi lain, kajian Switch Asia dari Uni Eropa tahun 2025 menunjukkan Indonesia ini termasuk negara yang menghasilkan jutaan ton sampah plastik setiap tahunnya. Sekitar 1,8 juta ton diantaranya tergolong sebagai mismanaged plastic waste, tidak terkelola dengan baik dan berisiko besar mencemari sungai dan laut-laut kita. Indonesia bahkan masih masuk dalam deretan negara sebagai penyumbang terbesar
sampah plastik ke laut. Dan ini tentu menjadi keprihatinan dan evaluasi kita yang serius. Hadirin jamaah sekalian, padahal pada satu sisi kita umat beragama, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dari dulu telah mengajarkan kepada kita. Beliau katakan, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang kalian ada sebuah tunas, ada sebuah bibit-bibit pohon, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat itu, meskipun hari esok telah datang kiamat, tanamlah. Sekiranya kita mampu, maka tanamlah andaikan hari kiamat itu esok meskipun telah datang. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun aw tayrun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun." Siapapun yang menanam pohon atau tanaman, lalu darinya dimakan oleh manusia, oleh burung-burung atau hewan-hewan melata, maka itu menjadi sedekah baginya. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Karenanya kalaulah menanam pohon dalam ajaran agama kita menjadi bagian daripada sedekah, menjaga tumbuhan sebagai aset untuk mengikuti sunnah, maka tentu merusak hutan, mencemari sungai dan membiarkan sampah-sampah berserakan jelas bertentangan dengan ruh ajaran keimanan dan sunnah Nabi kita baginda sallallahu alaihi wasallam. Karenanya jamaah sekalian, berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh kita baik melalui ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi, maka kerusakan lingkungan ekologis kita bukan hanya persoalan teknis atau kepentingan ekonomis atau bahkan kepentingan politis, tetapi adalah persoalan moral dan spiritual yang sangat prinsip. Bencana yang datang silih berganti adalah teguran teologis agar kita kembali kepada etika keimanan dan sikap keberagamaan kita yang benar. Allah Ta'ala dengan tegas menyatakan, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diatur dengan tertib dan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan sepenuh harap. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Karenanya mengakhiri khutbah Jumat yang mulia ini, perkenankan Al-Khatib hendak ingin mengajak dan menyeru kepada kita sekalian, kiranya kita mampu mengambil pelajaran penting dari berbagai peristiwa musibah dan bencana alam yang menerpa dan menimpa negeri ini, untuk kemudian menjadikan kita melakukan jihad pelestarian alam lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam secara baik, pengurangan sampah, serta komitmen bersama dalam menghadapi krisis iklim. Mari kita jadikan nilai-nilai keimanan sebagai landasan moral dan spiritual dalam perilaku ramah terhadap lingkungan kita, dengan terus merawat dan menjaga akan segala ekosistem di lingkungan sekitar kita. Hadirin jamaah sekalian, dan karena itu marilah termasuk kita yang menjadi pegawai di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional ini terus melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah serta program-program yang lebih terarah, yang lebih memberikan peluang terjadinya penguatan potensi Basnas kita untuk turut serta menjaga dan merawat alam dan lingkungan sekitar kita. Apa yang menjadi kebijakan Kementerian Agama melalui Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar untuk terus menegakkan trilogi kerukunan jilid 2 dalam maknaan membangun harmoni antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan sesama manusia, dan antara manusia dengan sesama alamnya, maka ini sesuatu yang patut untuk kita respons dan kita lakukan program yang terorganisir, yang terus sustainable, sehingga betul-betul menghadirkan kemaslahatan dengan sebaik-baiknya. Dan dengan itu kita pastikan melalui mimbar khutbah ini juga kami tegaskan bahwa ekoteologi mengajak kita untuk menjadikan setiap langkah pengelolaan lingkungan sebagai bagian iman dan ibadah kita. Menanam pohon adalah sedekah,
Mengelola sampah adalah amal jariyah. Menjaga hutan, mangrove, dan tata ruang adalah amanah. Menghemat air dan listrik adalah bentuk kesyukuran kita. Menjaga sungai, hutan, dan laut adalah bukti bahwa kita tidak sekedar membaca ayat-ayat kauliyah yang ada di dalam Al-Quran, tetapi juga menjaga ayat-ayat kauniyah alam semesta yang terbentang di jagat raya ini. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah, inilah khutbah yang dapat kami sampaikan, mengantarkan kesadaran kepada kita untuk terus mampu membangun ekoteologi di tengah-tengah ancaman alam dan lingkungan yang semakin membuat kerusakan di muka bumi ini, dan hendaknya kita melakukan upaya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.